Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Yang agama kalian itu selesai, udah saya bilang. Jangan bilang Agatha itu omdo. Tunggu aja kejutan dari saya. Akan saya bikin banjir murtad di mana-mana. Setidaknya kalau mereka tidak murtad masuk Kristen, gua suruh masuk Syiah ke tempat lo. Ya, gua pastiin, gua bagi lo PPJ. Ya si A itu sebenarnya pintu awal untuk jadi Kristen tuh di si A. belajarnya seperti itu. Makanya kan kalau banyak di kami kan yang saya itu kan memang kan di dalam pemahaman kami itu kan memang Isa tuh memang disalib. Kristen tuh orang mukmin gitu. Beda dengan pemahaman orang. Cuma masalahnya di itu aja sebenarnya. Sebenarnya masalahnya di apa ya? Masalahnya itu di prosesi ibadah, lalu cara dikuburkan. Bukan itu masalahnya. Masalahnya badan keuangan kalian yang di Arab sana nanti runtuh. Karena pusatnya di sana sebenarnya udah tahu. Kalau pusatnya di sana ngebongkar, habislah bisnis orang. Itu. Kalau di haji itu mafianya memang ngeri ya. Jadi gak usah ditanya. Jadi kalau ingin berangkat di tahun ini itu bayarnya 500 juta. Ya, ada yang versi percepatan bahkan bisa 1 M. Detik ini pun kok jalan. Ya. Kalau cuma punya duit 50 juta itu ngantrinya itu 25 tahun. 25 tahun. Iya. Dan kalian tuh harus ngumpulin itu untuk sesuatu yang ngasih makan orang di sana. Mending kalian bantu panti asuhan. Sayang menurut saya. Panti asuhan cuma. Iya dong. Dari dan untuk umat. Aku mau bikin yayasan aku nih. Oh tuh. Yayasan Yatim Piatu Syiah. Enggak lah. Saya peserta nomor 1. Yayasan janda cantik lah. Anjing. Janda cantik gitu. Dan yatim piatu juga yang cantik, khusus ciwi-ciwi, ya kan? Gitu, emang keren banget emang. Ya, semua memang apa ya, orientasinya ya ini. Viralkan di FB. Viralkan di mana-mana, viralkan. Memang muka kau memang udah viral di Facebook. Oh ya? Kan ada grup ini loh. Debat Islam Kristen, debat Kristen meluruskan Islam. Islam meluruskan Kristen. Muka kau. Ngapain Islam meluruskan Kristen? Kami udah lurus, orang Tuhan kami itu jalannya. Muka kau, muka Nora. Iya, muka Yusuf PI. Kenapa? Aku kan masih main di Facebook. Masih main aku di Facebook. Aku nggak pernah main Facebook, tapi aku ada di Facebook, kan aneh ini. Ya kan? Benar nggak? Kenapa? Semua orang lagi cari uang pakai muka saya. Carilah uang. Selama kalian bisa meraup keuntungan, rauplah. Yang penting kalian happy. Tapi jangan lupa cari tahu kebenaran. Itu penting. Gitu sih PPJ. Yang gue lihat memang orang rata-rata itu jualan agama kan. Ya. Dari jual agama terkenal jual skincare. Dari jual agama terkenal jual kerudung. Dari jual agama terkenal jual rumah. Apalagi?
Yang masih bilang sibuk perpuluhan, kok kira perpuluhan bisa jemaat biasa ngambil botol kali kan? Jadi gini ya, yang typing juga ngomong-ngomong soal perpuluhan ya. Saya ini bukan pendeta. Kalian tahu juga mekanismenya biar nggak botol ya. Narasi kalian ini mau kutawain semua yang ngomongin perpuluhan. Gua habis-habisan membantah perpuluhan. Imam kami bukan Lewi, ya, bukan Imam Musa dan Imam Harun, ya. Itu ngomongin perpuluhan, gue aja nggak tahu perpuluhan. Memalukan kalian. Kalian tahu apa tentang perpuluhan? Yang jual perpuluhan pun gue sikat di sini. Iya, yang dilakukan Bang Meta tuh udah bagus banget sih. Bacain sirah, baca-bacain apa-apa yang ada di hadis-hadis itu udah mantep banget. Karena memang nggak diketahui. Tapi kan mereka nolak mentah-mentah PPJ. Apa itu? Itu nggak dasar iman kami. Terus kalian tahu dari mana mulu dan kalau nggak dari situ? Problemnya begini deh. Ini kan mereka nggak bisa tolak karena itu produk yang dibuat oleh ulama-ulama mereka sendiri. Nggak bisa ditolak, produk sendiri ditolak itu repot itu loh. Itu sama saja merusak pondasi dasar dari sebuah keyakinan. Ini dasar mereka yang dibentuk dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, agar tahu nggak kenapa hadis itu dibuat? Hadis itu dibuat agar seperti ayat-ayat Bible, Islam itu punya kisah. Apa ya sih? Itulah kenapa tuh hadis itu dibuat. Kan kalau di Bible itu kan ada apa? Jadi Bible itu ibarat Al-Quran digabungkan dengan kitab hadis. Nah, gitu. Cuma mereka nggak berani gabungkan. Teman-teman di Islam ini nggak berani gabungkan antara Al-Quran dengan hadis. Karena ingin punya sejarah, karena ingin punya sejarah yang sebagaimana kita ketahui waktu agama masih Islam. Gitu. Mana foto kau yang dulu pakai jilbab? Kan habis semua itu, hilang akunku. Ada satu. Kau kan pernah masih kan masuk? Kau simpan yang dulu? Ada, enggak? Kau kan pernah kan masuk ke room keluarga aku kan, ada panaan, ada apa kan? Ada, sering dulu. Enggak, maksudnya itu kan dalil kami itu maksudnya ya, tapi ya kami pun nggak apa ya, nggak tahu pandangan kalian kepada kami itu nggak tahu kan. Cuma ya memang di dalam pemahaman kami ya Kristen Tritunggal itu orang mukmin. Kalau misalnya kan sering anaknya Zakir Naik juga udah kicep di situ sama Donditan. Udah nggak bisa ngomong di situ, sampai berbusa-busa mulutnya. Cuma yang masih masalah di dalam perdebatan internal kami itu, jadi kita ini sebenarnya apa? Golongan kalian lah. Iya, kan golongan kami kan beda, dengan punya dalil yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda kepada umat Kristen ini. Nah, cuma di antara kami pun bingung sebenarnya kami ini apa. Ya mereka kan memang tidak menganggap kalian sama sekali kan? Enggak, memang enggak. Kalian itu adalah bid'ah mereka, bid'ah dari mereka kan? Ya paham. Kan Nabi, ya kan itu kafir. Nabi yang kami pahami pun juga berbeda kan. Ini juga bingung. Makanya waktu BAB murtad aku nggak sanggup nahannya. BAB emang murtad? Murtad ya. Emang udah dibaptis? Berdebat kami. Emang udah dibaptis? Aku Kiki. Enggak, gue tanya, dia udah dibaptis belum? Belum. Loh, kalau belum dibaptis ya jangan ngomong lah. Masih bisa kau tarik itu. Tarik lagi. Cuma kan gini, ada beberapa orang juga
anonim kan, kalau di TikTok dia anonim. Tahu. Debat kami di Jakarta. Kau berani nggak? Ulang kan, berani baptis nggak? Ulang kan. 4 orang berani. Mati loh kalian, aku tak berani. Nggak, BAB itu masih Islam itu. Tarik lah Jadi dia. kalau BAB Kami juga kan nggak butuh orang yang seperti itu. tinggal bagaimana teman-teman di Katolik aja kan sebenarnya kan. Cuma begini. Enggak cuma begini loh. Ini ada apa? Ada pemahamannya itu ya. Misalnya kayak si Fanan bahwa perbedaan pemahaman dia dengan kalian itu ya dianggap cuma perbedaan mazhab. Dan mazhab, berbeda mazhab. Beda mazhab kan beda ajaran. Iya beda mazhab. Jadi ibaratnya Kristen itu mazhab kelima. Enak aja loh. Jijai banget kami dibilang mazhab kelima. Itu ini ada botol yang satu nih ya. Host, di mana dalilnya? Ntar ya. Dilarang sholat sebelum sunat di Quran. Lu tadi nyimak gak sih? Pertanyaan gua lu nggak pertanyaan gua PPJ. Kita ajarin dulu telinga mereka. Iya, sebenarnya pun sunat itu di mazhab Maliki dan Hanafi itu sunnah, bukan wajib. Pertanyaan saya, bisa nggak laki-laki mengimami sholat tanpa disunat terlebih dahulu? Oh, ini ada yang bilang nih, si GDI bisa, host katanya bisa mengimami sholat. Ahmadiyah dia mungkin. Agak lain emang dia. Kok kira kok sholat sendiri gitu? Saya bilang kok memimpin, mengimami sholat. Nggak ngerti. Aduh, susah memang orang ini. Telinganya nggak kepake. Ya penjelasan tentang sunatnya kan di hadis, semuanya nggak ada di Al-Quran. Padahal itu yang paling fundamental kan? Ada. Nah, sekarang gue tanya PPJ, di hadis pun ada nggak Ibrahim ini dapat perintah menyunat gitu loh? Bukan hanya narasi Ibrahim disunat pada umur sekian, lalu dengan kapa. Ya nggak itu, perintah. Perintah, ngerti nggak? Nah, itu. Dan lucunya gini loh PPJ. Kenapa di dunia kalian disuruh sunat, nanti di surga kembali berkulup? Kenapa? Bakteri udah lenyap. Kira-kira itu kekonyolan yang sama nggak yang dilakukan oleh orang Yahudi? Yahudi itu dia belum mengerti tentang itu. Sorganya Yahudi saya rasa enggak ada kulup-kuluban. Kau pernah tahu nggak kalau si Billy Yahudi ngomong Cuma ditusuk gitu doang kan sama jarum agak biar jatuh aja darahnya kan? Bukan, di surganya Yahudi itu yang bisa masuk surga tuh cuma orang hidung mancung. Itu kayaknya mazhab ke-6 deh. Kok besok kau coba bilang sama aku begitu di Komal dia. Agak lain ya. Karena gini ya, Billy Yahudi itu dia stop, bahkan dia nggak tahu ada kebangkitan. Nggak tahu, mereka tuh lebih parah dari kalian sebenarnya. Ngegantung hidupnya. Kayaknya sampai sekarang muterin ayam kayak orang goblok. Itu lagi lebih ketawa gue ngeliatnya. Nah kalau jadi aku kan ada ikut apa sih sama diskusi teman-teman Kristen di Amerika kan. Nah dia tuh bilangnya kayak gini. Jadi pernyataannya itu bahwa Islam itu sebenarnya gaya baru Yahudi menyerang Kristen. Jadi new revenge. Ya. New revenge. Jadi kayak ini misalnya. Jadi Yahudi itu nggak butuh
ratusan tahun kan buat menyerang Kristen itu. Nah, lalu dia menggunakan nama barunya itu Islam. Ya kan memang narasinya gitu kemarin yang dilontarkan Bang Meta. Ya ini memang agama ciptaan dari Yahudi. Dan lu cuman bisa bilang, Aduh. Ini lagi ya si Blackstone palsu nih, Gold Glory, penjajah Gold Glory. Ini gue mau ketawa lagi orang yang nggak tahu apa-apa tentang sejarah ini. Miris ya aku nengok typingannya. Nggak gini loh. Aku tanya pribadi ke beberapa ustadz beneran ulama. Bokap kan ulama kan. Aku tanya bener-bener pribadi. Itu mereka akui transmisi dari Yahudi ke Kristen ke Islam itu diakui loh. Astaga. Tapi kok ini debater ini kok nggak ngaku gitu loh. Ngaku semua loh itu transmisinya tuh. Beda ingat lagi beda mazhab. Kalau dari pemahaman lo memang iya, makanya lebih gampang ke kalian gitu. Diskusi Kiki, Fanan, lu ya sebenarnya ya kalian tuh cuman bisa apa ya? Berpasrah aja. Cuman kan yang gue lihat ya dari tim lu ya, tim Fanan, tim si Kiki ya, kalian itu karena di sini memang kalian itu kan di bid'ahkan kan? Ya kalian bisa apa? Dan sementara kemarin itu makanya sebenarnya kalian tuh harus terus-terusan menyokong Pak Jokowi ya, kan sempet dia juga ini kan. Makanya ya ini politik juga, saya juga memperhatikan. Karena Jokowi itu kan memang ada kerjasama juga dan dia juga kan bersalaman lah istilahnya dengan pemuka Syiah gitu. Dan kalian tahu ya dari pihak Sunni itu. Kok jangan lawan-lawan Katolik? Aduh. Kena ban gak tuh? Baik teman-teman TBC, kita sudah menyaksikan video yang menarik. Silahkan masukkan pendapat maupun pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Menanggapi video tadi, saya mau mengatakan bahwa tidak jarang ada orang-orang yang memiliki kesalahpahaman terhadap iman kekristenan. Maka orang-orang seperti Agatha dan beberapa teman-teman lainnya, mereka dengan berani dan tegas untuk menyuarakan kebenaran. Dan ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk menyuarakan kebenaran itu. Kebenaran yang kita memiliki bukti-bukti sejarah yang kuat, bahkan diakui oleh para sejarawan dunia. Jangan takut ataupun gentar, sebab Allah yang akan memberikan hikmat kepada kita dalam menyampaikan kebenaran. Jangan jemu-jemu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, dan meminta hikmat daripada Roh Kudus untuk kita boleh mengerti kebenaran yang Kristus nyatakan kepada kita. Terima kasih untuk teman-teman TBC yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati. Shalom.